target kami Bang ketika duduk di DPR itu pola pasar itu kita rubah sepanjang daripada Bea Cukai sampai ke masjid itu kita bikin pasar kuliner kita di situ. Nah, itulah sampai saya kemarin ke Semarang jumpa dengan Kementerian Perdagangan ke Dirjen. Itu pun kita sampaikan karena itulah ikon InHeal ke depannya. Apa itu PKL? Yang namanya APKL itu kan Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Saya awalnya ketika mulai berjualan, saya berjualan cabai. Ketika saya diangkat menjadi ketua pedagang kaki lima, seluruh tokoh di Kabupaten InHeal saya datangi. Pedagang itu selalu ingin bekerja sama dengan pemerintah, apapun persoalannya. Selamat datang Bang Alex Saputra, Bang ya. Iya. Saya dah lama ingin mengundang Bang Alex, kebetulan pada hari ini baru ada waktu. Kemarin itu kan minta waktu lah Bang Alex, ingin bicara seputar PKL di Indragiri Hilir lah. Alhamdulillah pada hari ini beliau menyempatkan waktu. Apa sih PKL itu? Bagaimana perjuangan emak-emak, bapak-bapak di dalam itu berjualan, tentang perjalanan PKL di InHeal lah dulu kita cerita nih Bang. Silakan Bang jelaskan apa itu PKL. Yang namanya APKL itu kan Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Yang namanya Asosiasi Pedagang Kaki Lima itu wadah tempat pedagang berkumpul, bermusyawarah untuk mencari solusi dan mufakat dalam persoalan mereka berada di kaki lima, selama berada di kaki lima. Karena pedagang kaki lima ini memang investasinya di tempat-tempat yang rawan. Karena mereka tidak memiliki tempat. Ada yang di badan jalan, ada yang di depan toko orang. Nah, itulah maka investasinya mereka mayoritas tempat-tempat di mana bisa mencari nafkah. Dipersatukan lah. Maka adalah dipersatukan waktu itu zaman Pak Rusli. Zaman Pak Rusli didirikan APKL itu dideklarasikan waktu zaman Pak Indra Muklis. Nah, pada zaman Pak Indra Muklis dideklarasikan, pedagang berjualan, pada saat itu ikon daripada Kabupaten InHeal kan Pasar Jongkok. Iya. Nah, itu sangat terkejar. Terkejarnya kita Pasar Jongkok itu kena PJ. Pada saat itu. Jadi ikon pedagang kaki lima ini awalnya memang dari PJ itu. Untuk daya tarik orang luar ke Kabupaten Indragiri Hilir ini awalnya dari PJ. PJ Pasar Jongkok. Pasar Jongkok itu. Nah, itu awalnya kita dari PJ. Semua jenis PJ, baju, mainan, celana, segala macam, sepatu, segala macam. Nah, dengan berkembangnya zaman dan PJ tergendala masuk di Kabupaten InHeal, harus melalui pusat ataupun melalui PT Kemas segala macam, maka biaya pun akan besar sampai ke InHeal. Maka PJ perlahan-lahan hilang di InHeal. Maka perlahan-lahan pun pedagang berubah menjadi pakaian baru segala macam. PJ pun yang ada pada saat ini tidak sesuai lagi seperti dahulu. Kalau dulu kan dari mana orang datang ke sini, ke Pekanbaru aja dia mau ke Tembilang, mau dia cari itu PJ. Karena murah Pak. Nah, karena murah. Karena masuknya dari tempat kita. Iya betul. Baru makanya InHeal itu dikenal dulu negara dolar. Karena PJ itu. betul. Ekonomi masyarakat InHeal itu naik pada saat itu disebut negara dolar itu walaupun moneternya kayak mana. Karena PJ itulah pada saat itu. Nah, sekarang memang PJ masuk di kota-kota besar seperti Medan, seperti Jakarta, Bandung segala macam. Dan kita ini jatuhnya sudah yang di ujung. Makanya tidak bisa lagi PJ itu menjadi ikon. Iya, betul. Nah, kaki lima di Kabupaten Indragiri Hilir ini sangatlah banyak. Berapa jumlah kita nih? Yang di Kabupaten InHeal itu mau 1.800 itu. 1.800. Pedagang, Pak. Pedagang. Baik, itu kaki lima aja. Kaki lima yang berada di Kabupaten InHeal itu. Banyak banget. Nah, untuk di Pasar Jongkok itu aja 380 pedagangnya. Setiap malam yang jualan tiap yang malam berjualan di Pasar Jongkok itu. Belum lagi subuh, belum lagi siang.
Karena setiap pedagang kaki lima beraktivitas itulah menjadi ikon kita di Kabupaten Inhil saat ini. Kalau tak ada pedagang kaki lima malam itu saya rasa Inhil ini tak kayak apalah gelapnya. Mungkin orang tak akan berani keluar malam. Betul. Ingatlah kita nih. Betul. Dengan adanya pasar jongkok itu, dengan adanya aktivitas malam dari pedagang kaki lima itu, maka hiduplah Inhil ini. Maka pada saat itulah Inhil ini, pasar jongkok itu dijadikan event wisata malam Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, event wisata malam itu dikeluarkan waktu zaman Pak Indra Muklis. Mengeluarkan itu. Pedagang ini diletakkan di lokasinya walaupun di badan jalan, tetapi diberi izin secara kebijakan lokal, dan pedagang itu bisalah berjualan, beraktivitas di sana. Cuman sampai saat ini ya seperti itulah perkembangan kita. Karena kemarin juga pernah ada program segala macam, mau kita carikan lokasi yang layak segala macam, sampai saat ini belum temu lokasi yang layak. Dan juga persoalan pedagang kaki lima ini banyak bentrokannya. Ya, saya paham. Banyak, sangat banyak bentrokannya. Apalagi dengan adanya pola parkiran segala macam. Ya. Berarti itu tantangan. Itu tantangan kami di kaki lima itu. Tapi saya boleh tanya, sisi abang kan cukup muda nih bang, masih muda, masih ganteng, masih segar, kok bisa jadi ketua bang? Nah, saya pun sebenarnya menjadi ketua itu memang berat. Pertama saya masih muda, emosionalnya mungkin tidak terkontrol. Bagaimana kata orang, tetapi alhamdulillah pedagang percaya dengan saya. Ya itu. Karena berapa kali musda, tak ada yang mau menggantikan. Ujungnya kita aklamasi aja. Masih segar ketua kita yang ada nih kan. Ujungnya kita tapi mungkin satu juga bang, kinerja juga dilihat. Dia sebenarnya bang, kalau kinerja itu betul juga. Cuman kan yang lebih enaknya itu karena kebersamaan. Ketika saya diangkat menjadi ketua pedagang kaki lima, seluruh tokoh di Kabupaten Inhil saya datangi. Semua tokoh paguyuban saya datangi. Saya jadikan beliau penasehat saya. Tokoh-tokoh di Inhil, kalau saya salah, ingatkan, tegur saya. Maklumlah saya ini masih muda nih. Ya, betul. Ambisi masih kuat. Kemauan masih tinggi. Takut tak terkontrol. Ya, betul. Makanya saya sampaikan kepada tokoh-tokoh kita yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir itu. Baik tokoh paguyuban segala macam. Ya kalau saya salah, jangan segan-segan tegur saya. Kapan perlu panggil ke rumah. Siap. Keren juga. Nah makanya kan ketika persoalan pedagang kaki lima itu berapa kali kita punya persoalan, baik dari persoalan bentrok di perparkiran sampai terjadinya perkelahian, sampai sekarang posisi titik aman, sampai didemo oleh adik-adik mahasiswa atas nama pedagang, kan begitu? Iya. Berapa banyak yang kita lalui selama ini? Alhamdulillah sampai sekarang pedagang masih aman, walaupun dihadapi dalam keadaan COVID pun masih bisa kita hadapi. Dinamika ketika kita jadi pengurus bersama-sama. Kita berjuang bersama-sama. Saya tak akan berani berjuang sendiri kalau anggota tidak mau ikut. Karena yang kita perjuangkan kan itu anggota. Iya, berarti banyak juga kepentingan di dalam. Sangat banyak kepentingan bang. Makanya ketika kita menghadapi kepentingan itu, kita tidak bisa ibarat kayu itu keras. Kalau keras patah. Jadi harus kayak rotan kita, keras lembut. Ada masa keras, ada masa lembut. Mengalir kayak lihat situasi nih. Dia hidup di lapangan ini tak bisa kita hidup di kantor. Harus patok akan aturan, patok akan sistem segala macam. Di lapangan itu orang banyak tak berilmu, banyak yang berilmu, banyak yang beilmu-ilmuwan, banyak yang hilang kontrol. Kan begitu. Jadi tak bisa. Betul. Tak bisa kita kaku di lapangan itu tak bisa. Tapi saya boleh nanya gini lah bang. Ini kan jadi ketua pedagang ini kan tak terlepas backgroundnya juga pedagang. Tapi saya boleh nanya lah. Awal pertama abang berdagang itu jualan apa? Nah, kalau abang menanyakan awalnya saya kebetulan kan putra daripada Indragiri Hilir, lahir di Pintu Air. Lahir di Pintu Air karena orang tua pedagang dari dulu ngontrak. Ya awalnya orang tua dari pedagang-pedagang cabai, pedagang sayur. Nah ketika saya sudah bisa berjualan, ya saya dagang SD bang. Dagangan apa pertama? Berjualan cabai pakai nyiru dulu bang. Wah, jadi pengalaman saya berjualan itu pakai nyiru dulu.
Belum ada toko Bang. Wah, belum. Saya aja toko baru sekarang. Kalau kayak toko. Iya, makanya kita begitu. ingin kita ingin mengupas ketua PKL ini berdagangnya dari awal nih. Ya, kita perlu tahu juga nih. Jangan Saya orang bilang gini Bang, sorry Bang. Oh enak ya jadi ketua PKL lo bisa jadi ketua. Kan kita ingin melihat perjalanan jadi ketua tuh bukan mudah. Hadi-hadi. Jadi silakan Bang, lanjut Bang. Saya awalnya ketika mulai berjualan, saya berjualan cabai. Berjualan cabai, berjualan bawang, berjualan sayur. Nah, turun dari jam 2 subuh, selesai jam 8, nanti nyambung lagi berjualan siang. Pasar subuh tuh Bang? Iya, memang awal saya dan dasar saya dari situ. Setelah itu, saya berjualan sayur, ya hasilnya namanya kami pedagang kaki lima nih Bang, apalagi orang tua. Orang tua itu namanya berjualan sayur ini kadang busuk, kadang apa segala macam. Iya, risiko Bang. Risiko. Yang penting anak sekolah. Kan begitu. Yang penting anak makan. Mau itu uang siapa, yang penting berjualan, selamatkan dulu di rumah. Nah, maka jatuh turun naiknya orang tua itu di situ. Dan kita membantu berjualannya juga di situ. Bantu berjualan sampai saya juga Bang. Tidur itu sampai di pasar saya. Tidur saya di pasar dekat jualan tuh? Ya, dekat jualan. Ketika bangkrut orang tua tuh saya pernah mencoba menjadi tukang parkir. Saya pernah mencoba mengulung, mencari botol, cari besi, cari kotak. Maka di situ saya tahu lebih besar sebenarnya hasil daripada mengulung itu daripada berjualan itu. Kalau belum jumpa yang jualan yang sebenarnya itu. Dari situlah mulai. Cuman di situlah pola hidup menabung kita bermulai. Mulai menabung walaupun sedikit. Mulai modal lagi berjualan. Saya pernah menjualan rokok pakai tempat itu, jualan keripik. Nah, boleh ditanya di pasar itu. Jualan rokok, jualan keripik saya, jualan nasi. Jadi tak salah. Jadi semua dicoba Bang. Iya. Karena ketika jatuh ini coba ini, ketika jatuh ini coba ini. Kenapa? Di inhale ini paling enak usaha, tergantung rezeki kita. Tidak bisa subuh, siang, tak bisa siang, malam, tak bisa malam tengah malam. Itulah inhale ini, keindahan kita di inhale ini. Betul. Tergantung penguan aja lagi. Tergantung kitanya. Nah, sampai saya bekerja, pernah dulu bekerja saya jualan dengan bos, jualan kain. Setelah saya dapat modal saya berjualan kain sendiri. Itu pun jatuh naik. Karena pola kehidupan di pasar, jual beli segala macam. Kalau dahulu kan inhale ini terkenal dibalik daripada PJ-nya kelapa. Iya. Nah, patok ukuran masyarakat kita itu untuk belanja itu memang kelapa. Memang itu. Kelapa dengan pinang itu faktor ukuran. Ketika kelapa naik, daya belanja orang naik. Ketika kelapa turun, daya belanja orang turun. Kami pedagang ini akan tetap menerima resikonya. Betul. Tapi inilah salah satu kenapa jadi wajar salah satu pengurus PKL itu menunjukkan Bang Halik ketua perjalanannya keras juga jadi pedagang nih. Jadi pedagang ini Bang, kayak mana kita bilang tidak keras? Kalau nak merasakan jadi pedagang tuh turunlah. Jam 12 malam sudah mulai ada pedagang itu. Tapi kita berpikirnya memang 24, boleh dibilang 24 jam pedagang di inhale ini 24 jam Bang, tergantung kitanya. Nah, ketika berdagang itu. Makanya cuman ketika kita berdagang itu, berjualan dan segala macam itu, sampailah saya ke pasar jongkok berjualan malam. Pernah juga Bang? Loh, saya berapa tahun jualan malam itu Bang, pasar jongkok, sampai sekarang pun masih jualan di pasar jongkok. Ada jualan kosmetik di sana, jualan saya. Luar biasa Bang. Nah, sampai sekarang pun jualan sayur saya masih ada. Jualan kain saya masih ada, kosmetik masih ada, di kaki lima pun banyak. Ya paling tidak saya dengan keluarga saya dan adik-beradik saya lah. Iya. Kami sampai sekarang masih pedagang kaki lima. Jadi ketua masih jualan? Udah jadi memang ketua? Dasarnya kita pedagang kaki lima. Ketua itu kan bukan memberikan materi yang jelas. Betul. Ketua itu beban yang diberikan kawan-kawan bersama dengan kawan-kawan untuk membackup kita bersama-sama. Kan seperti itu? Iya. Betul. Kita berjualan bersama-sama, punya persoalan kita bersama-sama, cuman ada yang dituai. Iya.
ada yang dituai. Berarti berat juga tugas Untuk menyampaikan aspirasi mereka semua, mungkin kita yang dituai kita menyampaikan. Betul. Saya kenapa mengambil dari sisi perjalanan, Bang ya? Ya, kita ingin tahu bahwasanya orang di luar kan melihat jadi enaklah jadi ketua. Kan asumsi orang kan seperti itu. Mereka kan tidak mengerti nih. Apa saja beban jadi ketua itu, ya bukan ketua limpul Iya, kan iya. enggak gitu. Betul kata Bang. Jadi kalau dikaji kita akan beban jadi ketua, Bang. Saya berbicara apa adanya dan faktanya. Saya pun pernah menjadi korban karena menyelamatkan anggota saya. Saya pernah kena tikung dan saya pernah dicegat tengah malam. Pernah konflik fisik seperti Tuh, itu. kalau komplit, Bang, seluruh pedagang saya tahu soal komplit. Apalagi kita di Kabupaten Inhil ini adanya dua mekanisme antara perparkiran dengan pedagang kaki lima itu menjadi potensi komplit. Nah, dulu Bang, sebelum perparkiran ini dikelola, dibantu oleh itu hampir tiap hari. Iya, Berkelahi, demo kami ke bupati, demo kami ke Kopinda segala macam itu. Karena yang jadi sapi perasa ini kami pedagang. Nah, persoalan perparkiran dengan pedagang ini yang dicari orang ini bukan parkir, pedagang yang jadi korban. Luar biasa tuh, Bang. Inhil ini yang perlu kita ingat persoalannya cuma 3 yang besar yang bikin heboh Inhil ini. Yang pertama kebakar. Oh ya, kemarin. Betul. Yang kedua masalah perparkiran. Yang ketiga masalah Pak Haji. Nah, 3 itu persoalan terbesar kita di Inhil. Nah, salah satunya kami itu. Persoalan pedagang dengan perparkiran. Iya. Karena 2 pengelola, 2 kekuatan terkadang bisa berlaku hukum. Iya, betul. Itulah sering terjadi ada Nah, gesekan. terjadi bentrok. Setelah kami bentrok itu, yang fatal itu di 2010 itu, diminta bantuan. Pun pada saat itu masih terjadi tekanan terhadap kami. Ya, mungkin sekitar 5 tahun inilah yang baru aman. Kenapa? Karena dikelola langsung oleh koperasi. Kalau sebelumnya kan dilelang. 5 tahun sebelumnya kan dilelang. Betul. Ketika dilelang oleh koperasi, itu bentrok kami tiap tahun tuh. Oh, pihak Kalau ketiga jadinya. Bentrok kami tiap tahun. Boleh tanya di Polres itu, data kami mungkin ada di Polres itu. Begitulah memperjuangkan PKL memang ya. Jadi lu harus punya. Mungkin bukan kami aja, di sub mungkin pernah juga menjadi korban daripada perparkiran itu. Nah, jadi gesekan di lapangan ini memang luar gesekan di lapangan ini, mulai berkurangnya gesekan di lapangan ini setelah 5 tahun ini. Setelah koperasi tidak lagi pola melelang, koperasi pola menunjuk, iya. bekerja sama dengan beliau, semenjak itu mulailah tekanan-tekanan terhadap pedagang. Nah, kenapa? Karena kalau ada persoalan kita tinggal sampaikan ke koperasi. Dia beda tuh, Bang. Pedagang dengan parkir itu Beda, Bang. tapi pedagang ini berada di lokasi parkir. Iya, betul. Ini sorry, Bang. Kita tanya sisi ini. Misal ini pedagang dia keberatan bahwasanya tamunya itu dikenal parkir. Bukan itunya yang jadi keberatan. Kalau itu di luar ranah kami. Yang keberatan kami ini kan jadi sapi perasan perparkiran. Minta pada saat juga, itu. Oknum, anggaplah kita bicara oknum ya. Oknum petugas ini minta lagi ke Ya kalau polanya pola lelang kemarin itu, Bang, mereka kan tinggi-tinggian. Oh. Nah, kalau sekarang ini kan polanya berubah. Polanya penunjukan. Tidak lagi pola pelelangan. Kalau pola penunjukan, berarti koperasi bertanggung jawab sekarang ini kan? Karena pola penunjukan. Dan dia bisa memanggil. Betul. Yang orang yang dia tunjuk mengelola itu ketika punya sengketa dengan kami pedagang, dia bisa memanggil, dia bisa menyelesaikan. Tapi kalau pola lelang, kami punya kekuatan. Loh, kami menang lelang. Kami kan lelang. Iya, betul. Nah, betul. Jadi benar Abang bilang tadi beradu tinggi. Beradu tinggi. Ketika beradu tinggi, yang di bawah jadi sapi perasan. Iya. Nah, ketika sistem dirubah sekarang ini sudah mulai redam, pedagang sudah mulai sama-sama enak, pengelola parkir sudah mulai enak.
Baru. Sudah dalam alhamdulillah lah sampai saat ini. Ya saya sendiri sebagai ketua pedagang kaki lima, ya sampai saat ini saya tidak pernah ikut di dalam perparkiran. Saya hanya membela pedagang saya. Ya. Parkir dikelola oleh koperasi, saya mengelola pedagang, diperbantukan oleh koperasi untuk mengelola pedagang. Betul. Nah, jadi pedagang itu ada komunikasi. Komunikasi kita dengan koperasi. Nah, jadi ada enak sama enak, suka sama suka lah. Jadi bagaimana kata? Jadi pedagang itu tenang, rileks dalam usaha, tinggal mikirkan rezeki lagi. Iya, betul. Tapi berat juga tugasnya, Bang. Nah, tugas kita memang kalau kita lihat berat. Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah ringan. Begitulah. Karena setiap sekali saya punya persoalan, saya buat rapat dengan pedagang saya. Dengan rapat, dengan solusi bersama, keputusan bersama, itulah yang saya bawa. Betul. Saya tak mau buat kepentingan pribadi, Bang. Kalau kepentingan pribadi, saya makan sendiri korbannya nanti. Ya. Tapi kalau kepentingan bersama, berdasar bersama-sama, tanda tangan bersama-sama, keputusan bersama-sama, mau itu baik, mau itu buruk, kita pikul bersama-sama. Betul. Memang Kalau kita merasa berat, Bang, punya persoalan itu, saya tinggal undang tokoh-tokoh yang ada. Undang tokoh-tokoh yang ada. Itu pernah kita lakukan. Saya undang tokoh-tokoh yang ada, kita sampaikan ke tokoh-tokoh yang ada. Apa keputusan tokoh-tokoh yang ada? Oh, kalau kita disuruh ke pusat, kita ke pusat melapor. Itulah yang kita lakukan bersama-sama. Kenapa? Hidup di lapangan itu kalau untuk kepentingan pribadi tentu kita bertanggung jawab pribadi. Tapi kalau untuk kepentingan bersama tentu kita harus bersama-sama. Berarti PKL Bang punya peran enggak, Bang, terkadang terkait wilayah tempat yang diinginkan oleh PKL itu ke pemerintah. Misal Alhamdulillah ada. Mungkin dengan kedekatan kita selama ini juga dengan pemerintah daerah, kita difasilitasi pula dengan Pak Bupati sampai dikeluarkan SK Pasar Jongkok tersebut. Di batas cut jam 3 ke atas digunakan oleh pedagang antara parkiran dengan pedagang. Nah, dengan Pak Bupati kita apapun persoalan-persoalan kita di pasar itu kita dilibatkan. Diminta solusinya seperti apa? Termasuk kebakaran pasar Terapung kemarin pun seperti itu juga. Kita bersama-sama carikan solusinya. Betul, ikut andil langsung, Bang. Lah, karena kita kan peserta langsung. Iya. Betul. Memang saya jujur, Bang, ya. Saya baru tahu dunia PKL ini. Kalau tak Abang cerita ini, ya kita banyak orang bilang, ya udah kau bisalah berjualan di situ, kau bisa berjualan, ya tak semudah itu. Tak semudah itu, Bang. Iya. Makanya di situ kita selalu berkomunikasi bersama-sama. Kita pun ketika punya persoalan, ketika punya beban, kita mengadu juga ke pemerintah daerah. Nah, solusi itu kita ambil bersama-sama. Kita cari celah bersama-sama. Memang luar biasa nih, Bang. Nah, kalau saya jadi Abang agak tak tidur juga saya, Bang. Dia kalau jadikan beban, Bang, memang tak tidur. Tapi kalau dijadikan sebuah hobi, sebuah kebersamaan, ketenangan batin, saya rasa lain kepuasan yang kita dapatkan, Bang. Setelah pencapaian apa yang menjadi masalah bisa diselesaikan, Bang. Lain kepuasan yang bisa kita dapatkan. Memang ada terasa di sini. Nah, dia kan beda hobi orang nih, Bang. Ada orang hobinya olahraga, ada hobinya berorganisasi, kan seperti itu, Bang. Betul. Nah, mungkin hobi saya salah satunya di sini, kesukaan saya. Ya, jadi merasa tidak terlalu beban lah. Tidak jadi beban. Karena ya kalau kembali filosofi kan pekerjaan yang paling mudah dan paling enak, yang paling tak terasa beban berat itu adalah hobi yang dibayar. Iya. Mungkin Abang tak percaya. Saya berjalan dengan anak istri saya dihadang orang pakai parang pernah. Berjalan saya dengan anak istri saya sama keluarga begitu. Keluarga anak saya kecil pakai Honda dihadang orang pakai parang pernah. Mau apa orang? Berjalan saya dicegat orang pernah, segala macam pernah. Memang kalau risiko jadi seorang ketua pemimpin itu kan seperti itu risikonya. Tapi kalau kita berbicara apa adanya, berbicara berdasarkan fakta, ya kita serahkan aja dengan Allah Ta'ala. Rasulullah itu kan bukan seperti Sayyidina Ali atau Umar bin Khattab, singa di padang pasir. Tapi kan Allah lindungi, Allah jaga. Selagi kita di jalan yang lurus, kita jalan yang benar, berkata apa adanya, saya yakin, insya Allah saya sampai sekarang masih selamat. Masih ganteng lagi. Alhamdulillah.
Jadi saya jujur bang, setelah mendengar, saya bukan hanya sekedar mendengar aja ya, saya membayangkan apa yang mengucapkan itu agak merinding saya bang. Kalau dunia istilahnya bahasa gini, sekeras ini ketika memimpin satu organisasi di lapangan lah intinya, memang ya kan kita tidak menjadi rahasia umum lagi bahwasanya organisasi di lapangan itu tanda kutip ya, gesekan itu udah menjadi pasti ada, pasti. Iya. Nah, tergantung pembawaan. Ya mohon maaf, abang juga pernah jadi korban saat membela teman-teman dan saudara-saudara PKL ini berjualan dan sebagainya. Tapi mungkin kita beralih lagi di sisi lain ya Pak. Kita pada 2019 itu kan kita Covid Bang. Iya. Down semua ekonomi dan sebagainya. Itu kayak mana abang memotivasi pedagang abang tetap berjualan, tetap mencari rezeki dengan keterbatasan, ya pasti ada aturan tuh kan. Oh, iya. Dari pemerintah harus gini itu kayak mana abang harus dengan 1.800 pedagang yang harus abang kayak mana mengasih jalan nih. Iya. Tetap berjualan, tetap mencari rezeki. Jadi kalau untuk persoalan kita di lapangan itu ya baik Covid maupun dulu ada isu penggusuran terhadap pedagang tidak boleh berjualan segala macam sampai turunnya aktivis mahasiswa kan seperti itu Bang ya. Nah, jadi waktu turunnya aktivis mahasiswa itu kan kita pertanyakan. Saya sebagai seorang ketua APKL sebagai orang yang dituakan di pedagang kaki lima, apa kerja saya yang belum saya selesaikan? Sehingga adik-adik mahasiswa mau turun. Saya panggillah tokoh-tokoh, saya panggillah adik-adik mahasiswa, saya pertanyakan. Oh, abang undang Bang? Saya undang semua. Saya tanyakan kerja apa yang belum abang selesaikan. Nah, pada intinya pemerintah daerah itu tidak pernah mau menggusur pedagang tanpa ada solusi terlebih dahulu bersama-sama. Nah, cuman memang ada beberapa pedagang kita pindahkan karena itu mungkin tempat yang tidak cocok di depan kantor bupati misalnya atau apa, kita pindahkan ke samping. Tapi yang namanya sampai saat ini di Kabupaten Indragiri Hilir ini belum ada pedagang yang tidak boleh berjualan. Nah, itu kita sampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Jangan sampai. Nah, karena ada beberapa oknum, beberapa kepentingan pribadi dibuat isu, dijadikan itu bahwa penggusuran. Ah, itulah yang dimanfaatkan, yang sehingga adik-adik mahasiswa terbawa arusnya pada saat itu. Makanya kita berani pasang badan ketika mereka demo. Kita berani sampaikan. Karena tidak ada fakta-fakta tersebut. Nah, kenapa selama ini apapun persoalan pedagang di kaki lima itu, kita rapatkan. Apapun keputusan. Apapun. Keinginan pemerintah, Covid, harus pakai masker, harus berjarak, segala macam. Semua kita ikuti. Yang penting satu, pedagang itu tetap berjualan. Tetap cari rezeki. Kenapa? Karena pedagang kaki lima ini yang dipikirkannya hari ini habis, hari ini dapat hari ini. Yang penting cita-cita anak sampai. Jangan dianggap remeh pedagang kaki lima nih. Betul. Anak-anaknya entah siapa pangkatnya semua mungkin saja jadi. Ya betul. Jalan rezeki orang kan. Kan seperti itu. Betul Bang. Nah, yang penting pola pedagang kaki lima ini, yang penting mereka bisa berjualan di tempat yang layak. Makanya ketika Covid baik di kecamatan segala macam, kita arahkan semua berkomunikasi kita dengan pemerintah daerah. Itu tidak di Kota Temilahan aja. Tidak di Kota Temilahan aja. Sampai ke kecamatan. Guntung. Iya, Guntung walaupun di sana itu mereka punya bendera sendiri, tetapi mereka masih berkomunikasi dengan kita melalui pengacara mereka. Dia tetap berkomunikasi dengan kita. Karena sekabupaten Inhil kan kita. Iya. Betul. Memang. Nah, disitulah kita ikuti keinginan pemerintah. Berjaga jarak, cuci tangan, segala macam. Kita ikut aktivitas kita dalam kegiatan-kegiatan Covid bersama-sama. Yang penting kami pedagang bisa berjualan. Terlibat langsung waktu itu. Nah, tapi ada enggak Bang?
kenapa Pak Ketua terlalu ribet, banyak betul persyaratan, ada tak keluhan-keluhan pedagang waktu itu tuh? Kalau keluhan itu Bang itu sudah pasti. Karena pola pikiran kita kan beda-beda. Ya betul. Itu sudah pasti Bang. Tapi yang penting mereka bisa berjualan. Kan itu yang penting bagi mereka. ya, Yang jadi masalah itu Bang kalau tak bisa jualan. Betul. Baru mungkin kita bawa ke kediaman kan. Kalau tak bisa jualan lagi kan. Ya, betul, makan di betul. kediaman aja kita kan seperti itu. betul. Karena bisa jualan makanya kita di Inhale ini aman. Alhamdulillah. Apapun persoalan COVID segala macam, kita ikuti aturan-aturan daripada pemerintah. Kita bekerja sama. Maka Pak Bupati tinjau langsung juga ke lokasi bersama Forkopimda. Mana yang perlu dijarai. Perlu dikasih plastik di tengah-tengah, kasih plastik. Betul. Memang luar biasa. Jangan bilang pedagang itu tidak terlibat memerangi COVID pada masa 2019. Secara tidak langsung kan tetap nih memberikan pelayanan kepada masyarakat, berarti berjualan untuk kepentingan masyarakat umum. Tapi standarisasinya juga diikuti, bukan sembarangan berjualan waktu itu, Pak. Iya. Ndak ibaratnya asa buka lapak dah berjualan, ndak seperti itu. Tidak. Bahkan pedagang pun juga membantu loh bagi-bagi masker. Iya. Kan seperti itu. Betul. Baik di pasar-pasar kita di kecamatan lain, baik kita di kabupaten juga. Kita ikuti kebijakan pemerintah itu. Jadi cukup. Nah, pedagang itu selalu ingin bekerja sama dengan pemerintah, apapun persoalannya. Karena kita ini semua ingin Inhale ini indah, rapi, tentram, damai, ekonomi naik, tidur enak, kan gitu. Betul. Kan itu kita inginkan pertama-tama. Rezeki lancar. Ekonomi naik, tidur enak kan? Ya betul. Tapi ini kita lebih apa Bang ya? Mungkin dari sisi PKL itu apa, perjuangan dari kawan-kawan PKL itu apa, yang ya kita pahami lah Bang. Kenapa ini saya sengaja mempertanyakan itu dari sisi hari ini saya tahu Bang Abang caleg, dan saya juga membaca nama Abang ada di partai politik. Ini sebenarnya keinginan atau mimpi apa yang belum tercapai di dunia PKL yang harus Abang terjun ke politik? Saya ingin Abang tuh belak-belakan supaya orang tahu. Iya. Jadi jangan, mohon maaf, orang kan banyak berasumsi ini sebagai untuk kepentingan politik saja. Mereka tidak tahu tujuan Abang. Saya ingin tahu tujuan Abang. Oh, ada sisi yang paling besar, mimpi yang paling besar yang Abang harus perjuangkan. Tentu kenapa Abang harus masuk ke politik? Oh begitu Bang ya? Iya. Jadi saya boleh bercerita dulu tak? Sedikit. Siap. Kenapa saya sampai masuk ke ranah politik? Iya. Nah, jadi ceritanya itu Bang sebenarnya bukan saat ini. Ceritanya itu berlaku 5 tahun ke belakang. Motivasi saya pada 5 tahun ke belakang itu, saya ini kan orang tidak berpendidikan Bang. Orang yang hidup di lapangan. Jadi kata tokoh, ya saya tidak mungkin sebut namanya. Kalau saya sebut namanya nanti dibilang kepentingan politik. Ya kan seperti itu. Dan beberapa orang, Lek, kau ini ketua. Janganlah bahasa tamat SD terus yang dibawa. Nah, karena setiap kali di DPR, sekali di mana aja, saya bilang, saya tamatan SD, saya tak paham bahasa-bahasa seperti itu. Maka sekolahlah saya Bang. Sekolah saya paket B, paket C. Abang ambil itu Bang? Di Melati Indah, Sungai Beringin. 4 tahun saya sekolah. Memang Abang. Kenapa? Karena kata motivasi pada saat itu yang saya dapatkan. Lek, kalau kau di lapangan, persoalan seperti ini takkan pernah selesai. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Persoalan seperti ini bisa selesainya kalau kau sudah masuk ke sistem pemerintahan. Itulah motivasi saya sekolah itu Bang. Harus, itu tujuan dulu Bang. Nah makanya saya sekolah pada saat itu. Saya sekolah pada saat itu sampai sekarang, alhamdulillah saya kuliah. Kuliah Bang? Kuliah saya sekarang. Alhamdulillah saya sekarang kuliah di jurusan hukum Unisi, Fakultas Hukum Unisi. Nah, dari sekolah paket tadi, baru saya masuk mencaleg. Berarti Abang memang menanamkan diri, aku harus ikut
aturan dulu. Ibaratnya Ya. administrasi pendidikan yang abang ikuti. Itu sangat penting. Waktu dahulu kan kita tidak Ya, paham. tahu soal Ya, itu. setiap manusia punya latar belakang. Nah, Nah, jadi saya sekolah masuk ke Fakultas Hukum sekarang. Ada peluang politik, saya masuk ke politik. Kenapa? Untuk membangun Inhil ini tidak bisa dengan organisasi, Bang. Karena apapun organisasi yang kita bawa, kayak apapun signal kita sampai ke pusat, kita hanya sebatas binaan. Itu perlu kita ingat. Kita bukan orang yang bisa membina, ataupun orang yang bisa membuat sebuah aturan, kebijakan. Jadi itulah motivasi Nah, awal. itulah motivasi awal kenapa saya sekolah dan saya sampai maju. Dan Tapi juga ini- untuk persoalan pedagang ini di situ, Bang. Karena kita tahu pedagang kaki lima ini ya lokasinya itu di badan jalan, Iya. mengganggu fasilitas umum, segala macam. Sebanyak yang suka, sebanyak itu pula yang tak suka. Iya, Tapi saya yakin banyak yang suka karena mencari rezeki. betul. Dan juga banyak yang tak suka karena mengganggu dia. Ya, Kan seperti itu. ya betul. Nah, Memang di situ dilema letak. di dilemanya. situlah kita mau ke DPR itu, Bang. Karena awalnya saya dipanggil oleh beberapa tokoh, pedagang pasar segala macam. Persoalan-persoalan pasar terapung, Ya. persoalan plaza, pasar rakyat yang mungkin insya Allah 2028 kan habis. Kemarin 2023 panjang 5 tahun, 2028 habis. Sampai saat ini belum tahu lokasinya di mana. Belum ada, Pak. Belum ada. Plaza aja sampai sekarang juga belum ada. Kayak mana nak mikirkan pasar terapung? Kan seperti itu. Iya. Nah, dengan adanya tokoh-tokoh itu ya saya sampaikan terus terang. Saya siap untuk maju ke DPR. Tapi saya jujur kalau sendiri saya tidak sanggup. Karena saya tidak ingin setelah saya maju di DPR, usaha saya yang ada terbengkalai. Keluarga saya rusak. Nah, kalau memang pedagang itu bersama-sama mau memperjuangkan nasib mereka ke depan bersama-sama dengan saya siap. Saya sampaikan seperti itu. Abang sampai buka. Saya sampaikan seperti itu. Saya buka-bukaan. Kalau memang kalian siap bantu saya bersama-sama, saya siap. Sampai saat ini baliho saya orang yang buatkan, pedagang. Iuran gitu mereka, Bang. Ada yang iuran 100 meter. Ada yang iuran 1 juta. Ada yang bikinkan kartu nama. Sumbangan. Nah, ada yang menanya apa yang bisa kita bantu ketua? Nanti kita pikirkan. Begitulah. Begitulah kena bersama-sama. Berarti abang tidak menonjolkan egois. Sorry bang, kita ibaratnya mungkin ada asumsi orang, oh ketua bisa nekan ini, bisa nekan ini. Ini memang betul-betul keputusan musyawarah yang abang sampaikan, baru abang ambil keputusan. Iya. Sebelum abang mencalik itu. Beberapa pedagang pasar plaza, pasar rakyat, terapung, toko-toko tuh bang, ya bos-bosnya lah ibaratnya Iya, kan, iya. toke-tokenya lah kan. Kalau dengan pedagang kaki lima kita, bang kasihan pula pedagang kaki lima kita bebankan. Betul. Paling tidak dia tahu ketuanya maju, dia membantu itu jadilah, kan begitu. Karena kita juga pola kita pikirkan sampai ke sana. Nah pada saat kita bermusyawarah bersama-sama, target kami bang ketika duduk di DPR itu pola pasar itu kita rubah sepanjang daripada Bay Cukai sampai ke masjid itu kita bikin pasar kuliner kita di situ. Pasar terapung itu kita aktifkan kembali. Memang bagaimana bahasa daripada dinas, ada beberapa aturan pemerintah pusat yang bikin pasar itu tidak bisa dibangun. Tapi tidak Nah, bisa kena di tepi parit. Nah, itulah sampai saya kemarin ke Semarang jumpa dengan Kementerian Perdagangan ke Dirjen. Itu pun kita sampaikan karena itulah ikon Inhil ke depannya. Iya, betul. Maka salah satunya tentu melalui DPR kita mengajukan. Apakah nanti kita bentuk perda daerah? Betul. Apakah nanti kita cari signal para politisi yang di pusat itu untuk membantu dengan pola ekonominya? Iya. Kalaupun ada aturan dan kajian, Nah. ya silakan dikaji. Kan bisa kita kaji bersama-sama di situ. Betul. Kenapa? Karena yang dalam pandangan kami para pedagang, waktu kami berbicara itu, kalau kita bentuk pasar terapung itu dari masjid itu sampai ke
kantor Bea Cukai itu sampai ke Pelabuhan Eno itu 2 lantai, di atasnya kuliner, di bawahnya itu pedagang sembako maupun ikan segala macam. Iya. Otomatis di depan itu akan bersih. Betul. Di depan itu bersih. Kalau bisa kita indahkanlah dengan bikin taman. Model pola di Jogja lah kita buat. Betul. Nanti subuh bisa digunakan juga pedagang subuh di sana. Jadi Sudirman itu bisa bersih, bisa ditata seindah kayak mana maunya kita. Iya. Betul. Nah, Saya rasa jadi subuh itu bisa di situ, Bang. Kalau itu tercipta, saya rasa pedagang ya tetap mengikuti Loh, aturan. yang penting bagi kami orang Tembilahan ini, Bang, berjualan itu jangan jauh pindahnya. Dan satu lagi, ikon kita ini tepi laut. Betul. Nah, kalau di situ, Bang, di pasar terapung hidup indah, kita lihat di atas lantai 2 kuliner sepanjangan, di bawah sembako, pedagang subuh nanti bisa di sana karena udah lapang. Betul. Tidak ibaratnya nanti kalau pedagang apa perlu pedagang pasar jongkok pun kita bisa kan di sepanjang jalan itu nanti. Iya, malam. Malam. Iya, betul. Nah, karena sampai saat ini kan pelabuhan bongkar muat pun tidak begitu aktif semenjak pasar ikan di situ tuh sudah bisa bergerak. Betul. Kan bisa dibangun nanti di samping masjid itu. Iya. Pasar samping masjid itu kalau perlu kita bikin pelabuhan di sana. Dipindahkan kuliner apanya tuh makanan-makanan di situ tuh ke lantai 2 kita kan? Iya, betul. Penataannya. Memang harus seperti itu, Bang. Jadi pelabuhan di situ Hidup turun naik orang ke daerah di situ, pasar di situ, aktivitas pun di situ. Saya rasa mungkin untuk kedepannya ya pola perparkiran pun bisa dibenahi di situ. Iya. Karena aktif semuanya. Karena aktif semua. Kalau nak bikin sistem di kota-kota besar tuh BLUD itu bisa di situ, Badan Layanan Uang Daerah itu. Betul. Masuk dari Bea Cukai itu, keluar bebas kemana aja. Di dalam nanti juru pungut parkir tinggal nyusun Honda aja, digaji oleh daerah. Betul. Kan begitu? Iya. Lebih kalau bicara tentang teratur kan? Kalau bicara kita tentang teratur, lebih indah lagi nanti di situ. Betul. Karena saat ini kita nak membuat teraturnya sebuah kota itu, kita harus selesaikan muaranya mana ini. Muaranya kan pedagang. Ya. Nah, jangan kita menyelesaikan tapi timbul masalah baru. Tapi luar biasa mimpi ya, Bang. Keinginan Abang berjuang itu ya saya sebagai putra daerah Inhil juga ya kalau itu tercapai itu luar biasa ikon kita, Bang. Ya kalau saya pun dari sekarang ini belum jadi pun sudah terbayang saya seperti IKN bentuknya kan. betul. IKN belum terbayang tapi gambarnya sudah nampak ya, kan. Betul. Ya kita kan semua kan akan menjadi ikon Inhil. Iya. Jadi orang kalau ke Tembilahan pasti ke pasar terapung. Iya, betul. Jadi ya ini sorry juga. Ini mungkin ada beberapa tahun yang silam orang menganggap persepsi orang pasar terapung itu negatif. Ini beda konsep ya. Kita bukan itu. Ini yang saya pikirkan ini hidup semuanya, Bang. Loh. Subuh hidup, malam hidup, pagi hidup. Iya, betul. Jadi kalau saya jujur ya, Mbak, saya membayangkan kalau dari masjid ke sampai Bea Cukai itu tercipta, seberapa hidupnya pertumbuhan perputaran ekonomi di situ luar biasa, Bang. Jadi pasar jongkok pun bisa di sana nanti kan? Ya bisa jadi. Mohon maaf, tanah-tanah yang tepi-tepi apa bisa ya banyak ikon-ikon yang tercipta lain banyak lagi. Bang. Kalau untuk image buruk itu, Bang, itu kan karena kurangnya penerangan. Ya. Kalau nanti kuliner kita buat di atas itu, Bang, kita bentuk polanya terbuka. Oh iya, betul. Lampunya banyak. Saya rasa efek buruk pun akan hilang. Betul. Hah? Paham, Bang. Saya pernah mengajukan Kelapa Gading sama Pak Bupati dulu. Ketika saya membenahi Kelapa Gading, tapi saya minta diputihkan dulu. Pernah? Kelapa Gading. Saya nak bikin betul-betul saya bikin kuliner di situ. Saya bikin kuliner di tepi-tepinya kuliner, di belakang permainan anak-anak target saya. Kolam itu panggung kesenian, duduk masyarakat di tengah-tengah. Iya. Tapi polanya harus pemutihan dulu. Karena yang punya nama sana banyak, tak berani kita. Kan seperti itu. Betul. Nanti bisa berjualan di tepi-tepi kan. Paling tidak pasar terapung itu kalau kita bentuk dengan kuliner-kuliner. Jogja Malioboro itu kan apa yang ditengok orang ke sana? Hanya orang berjualan. Iya. Hah?
Duduk nyantai, tenang, dingin, Betul ya. berjualan. Oh, iya. Bukan ada candi ataupun gunung. Iya, kalau secara logika apa orang ke situ ya? Nah, Tapi bisa narik orang. tapi kalau nanti terapung kita itu seperti itu, paling tidak dan seberang itu seperti Singapura tuh. Iya. betul. Kan seperti itu. Betul. Iya, memang kita ingin ini sorry Bang, saya tidak memuji Abang, tapi saya sangat luar biasa pemikiran itu. Gagasan ini mahal, Bang. Gagasan ide itu ya kalau tercipta itu kan untuk kepentingan orang ramai itu kan apalagi. Gagasan seperti ini kan tidak semua orang yang punya pola pikir seperti ini. Jadi Abang memikirkan ini kan bukan hanya kepentingan pedagang, tapi ikon kedaerahannya juga, perputaran ekonomi daerahnya juga tumbuh. Jadi kan ini banyak sisi yang menjadi pertimbangan. Oh ini sorry, mohon maaf, alik seperti itu orang bilang untuk PKL. Kan tidak. Banyak hal yang bisa menjadikan sorry. Ya kita nih Bang, ya oke, orang tahu Tembilahan. Ya zaman sekarang ini seharusnya Tembilahan ini di tepi laut tuh ada tulisan besar welcome Tembilahan. Orang itu makanya kalau barang itu sudah tertata Bang. Sudah betul kuliner di atas, welcome Tembilahan itu tinggal menambah aja kita. Iya. Itu maksud saya Bang. Jadi orang daerah, orang mana dia datang, sejuk dia di situ tuh Bang. Ya. Kalau kaji-kaji remok tuh tengok yang sebelah per 13 itu kan di tepi laut semua kan tuh dulu. Ya. KP-KP kan nyantai. Nah, apalagi kita bikin pula kulinernya seperti itu di Inhale ini. Betul. Itu luar biasa. Saya sudah terbayang nih. Jadi pedagang-pedagang makanan yang di tepi-tepi parit, yang di tepi-tepi turap itu kan bisa dinaikkan di atas. Iya. Saya rasa berapa banyak pedagang yang bisa ditampungnya di situ. Banyak. Saya rasa pedagang kaki lima pun selamat kita ke sana itu. Tapi kalau memang betul pedagang-pedagang yang kita taruh, bukan hanya nama orang aja. Betul juga Bang. Karena apa aja persoalan pasar yang terjadi Bang. Kenapa mati persoalan pasar itu? Pasar dibangun mati, banyak nama daripada pedagang, makanya mati pasar itu. Berarti nama yang bukan pedagang tapi nama aja tapi tak ada pedagangnya. Makanya mati pasar itu Bang. Ada pedagang siluman juga. Banyak. Yang bikin matinya pasar itu karena banyak pedagang siluman. Tapi kalau pedagang itu dimasukkan, diaktifkan mereka di sana, pasar itu pasti aktif. Maka perlu bersama-sama untuk mendatanya. Iya. Jadi, ya semoga lah kita mendukung keinginan dan mimpilah keinginan ketua PKL ini untuk memperjuangkan. Ya ini salah satu loh. Kalau orang menanyakan, Alik itu caleg untuk kepentingan pribadi, ini mimpi dan keinginannya. Sengaja saya tanya itu. Iya. Dan Bang Alik berani belak-belakan. Ini sorry Bang, tak semua orang ketika saya tanya apa tujuan Bang, kayak gini, kayak banyak juga yang tanya. Betul. Sorry ini bukan berarti yang merendahkan apa kan. Dan hari ini Bang Alik secara terbuka menyampaikan ini keinginan. Ya kalau bicara tercapai atau tidak tercapai itu beda hal. Keinginan ini adalah gagasan, ini adalah hal-hal yang paling mahal Bang. Iya. Dan semoga Abang bisa memperjuangkan, menyuarakan. Ya kalau kita kembalikan mungkin adalah kawan-kawan di kolom komentar nanti mana uangnya. Ya kita gini banyak cara. Kalau kita berkaji uang, kita berkaji uang nih. Zaman Pak Rusli Zainal ada ya uang? Tak ada. Kalau kita berkaji uang, tapi jembatan Rumbai selesai, Betul. jembatan Getek selesai. Kalau kita berkaji uang, iya ya Bang. kita kan punya orang tua di pusat sana. Tergantung kayak mana pola kita melobi. Betul. Makanya saya jujur aja, saya lebih suka pemimpin itu dari pengusaha. Dia punya kalkulasi, dia punya hitungan. Saya jujur aja saya bilang. Memang harus itu. Dia punya keberanian. Untuk membangun itu memang harus ngambil ke pusat. Kalau kita berharap dari duit dari Inhale aja untuk makan kita aja tak cukup. Betul. Apalagi nyetor pula ke sana kan. Tapi paling tidak kita berharap siapapun yang duduk menjadi bupati maupun menjadi anggota DPR, dia berani lobby ke pusat sana. Itu yang hebat. Untuk membawa ke kampung halamannya. Siapapun yang duduk. Dan itu sebenarnya dibutuhkan Inhale Bang. Yang dibutuhkan pemimpin Inhale itu orang yang bisa melobi, membawa uang dari pusat ke daerah. Iya.
Kalau kita ada uang bang, jangankan kita, anak saya di rumah tuh pandai tuh membelanjakan uang. Kan gitu. Tapi bagaimana kita tidak punya uang tapi kita bisa membangun? Betul. Memang pada intinya keinginan dulu. Keinginan dulu. Usaha dulu. Betul. Jadi ini juga, ya saya jujur saja melihat, saya tidak mikirkan uang ya. Saya andai nih, biasalah bang, netizen itu kan maha benar nih. Dia pasti kayak gini. Ini salah satu, kalau ketika ada kalian bertanya nih, saya sudah terbaca nih, pasti ada yang bertanya di kolom komentar nih. Ini salah satu jawaban. Setiap apa yang kita inginkan, bukan nilai uang. Pertama niat, keinginan dan usaha. Iya. Kalau kita tak punya niat, tak punya keinginan, ya tak akan datang bang. Jangankan uang, bangunan, apa yang kita nak beli sesuatu aja, kalau kita tak punya niat juga tak dapat. Kita kan sebagai manusia nih bang, syariatnya usaha. Masalah berhasil tak berhasil serahkan dengan Allah Ta'ala. Ada program, ada gambar, ada bentuk yang mau kita jual, usaha kita menjual barang itu. Laku tak laku itu urusannya Allah Ta'ala. Pak D. Jokowi aja berani bikin IKN loh, baru dia jual. Loh, masa kita tak berani berbuat seperti itu? Masa kita tak berani berbuat seperti itu? Kita bikin gambar pasar tuh kayak apa? Kita bikin pola ekonominya seperti apa? Baru kita jual. Betul. Hah? Ya tentu kita, kalau ibaratnya tentu jual dalam arti gini ya, saya menjual itu dalam arti ketika pusat menanya, kau mau pengen bangun pasar itu, mana konsepnya? Mana barang yang ditunjuk? Oh kayak gini. Itu salah satu. Dan memang kita memang seharusnya seperti itu bang. Kita tawarkan, oh ini konsep kami di daerah, ingin membangun pasar seperti ini. Tapi kebanyakan orang kan bang, setelah ada anggaran bahwa ada gambar. Kalau itu saya tak paham tuh bang. Belum lah, saya tak pernah di situ kan gitu. Nah ini kan konsep saya di lapangan nih. Dengan saya melihat pola-pola hidup di lapangan. Tapi kenapa di Jakarta itu, di pusat itu, orang banyak berduit tapi tak tahu duitnya mau dikemanakan. Nah, maka ketika kita punya konsep, kita punya program, yakin, bisa meyakinkan, saya yakin akan banyak usaha-usaha itu yang timbul di sini. Tapi bang, kalau ini tercapai, ya ini catatan sejarah juga. Kalau ke depan nih tak tahu video kita nih ditonton sampai ke anak cucu atau generasi-generasi ini, ya salah satu gagasan hari ini, kalau itu tercipta, ini kan dokumen bang. Sejarah, keinginan, ya semoga kita, kalau saya jujur saja, saya mendoakan ini terwujud. Saya yakin ini akan berkembang baik, tidak hanya tentang bisa memperselesai PKL, enggak itu. Kalau saya sisi lain itu banyak saya melihat gini. Kalau ini tercipta, ini pertama tentang pertumbuhan ekonomi daerah, perputaran ekonomi daerah, ikon daerah. Pasar itu kan putarnya ekonomi dari daerah itu kita bisa melihat dari pasar bang. Kenapa saya bisa bilang melihat dari pasar? Kalau pasar itu sunyi, berarti di daerah itu lagi sakit itu. Tak ada yang mau dibelanjakannya. Betul. Iya. Memang. Ya, nah, makanya di situ kita membentuk pola pasar itu kayak mana supaya hidup. Tentu harus ada peaceback-nya, seperti orang turun naik di sana, orang berputar di sana. Awalnya dia tak belanja, jadi belanja. Jadi menjadi tempat lokasi dia yang harus dia lewati. Betul. Sama Pasar Kayu Jati itu. Saya sedih melihat Pasar Kayu Jati yang target awal mau indah itu ternyata tidak terhuni. Tapi kalau dibikin terminal perdesaan ke sana, saya yakin Pasar Kayu Jati itu nanti hidup. Konsepnya seperti apa tuh? Loh, itu kan banyak ada tanah kosong itu. Tanah kosong itu jadikan nanti terminal perdesaan. Daripada nanti mobil-mobil terminal perdesaan itu di Sudirman, di Abdul Manap. Oh iya. Betul. Nah, kalau itu menjadi terminal perdesaan, Pasar Kayu Jati itu akan hidup. Betul. Tak ditinggalkan orang, berebut-rebut orang datang ke Pasar Kayu Jati itu juga. Sama dengan Pasar Terapung itu kan. Jadi persoalan-persoalan yang di tepi jalan itu bisa masuk ke sana semua. Jadi berat juga bawaan abang untuk memperjuangkan nanti saatnya terpilih. Saya rasa kalau dikatakan berat bang, berat kalau jadi beban. Iya. Tapi saya rasa ringan kalau dijalankan. Berarti abang tetap mempertahankan teguh, saya tetap usulkan, saya tetap ajukan
Dan saya tetap perjuangkan sampai di mana hasilnya. Saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Betul. Kita ini cuma syariatnya berjuang, Bang. Apapun hasilnya kita serahkan dengan Allah Ta'ala. Selagi niat dan itikat kita baik, kita yakin Jadi, Allah selalu bersama orang-orang baik. Betul. Jadi saya kenapa gini? Saya melihat Bang ya banyak ketua-ketua yang tidak semua juga ketua seperti itu. Ya asumsi orang di luar mengatakan, oh ambil ketua ini untuk kepentingan pribadi. Dan hari ini kenapa saya menggali pertanyaan seperti itu? Ya ini mimpi keinginan yang sangat luar biasa kok. Kenapa abang harus terjun ke dunia politik? Karena harus politik yang menentukan. Harus pemerintah yang menentukan. Jadi ya terlepas abang hari ini berjuang sendiri, kalau suara itu diteruskan juga, saya rasa suatu saat akan tercipta itu. Iya. Makanya Bang, saya merintis dari organisasi, dari asosiasi pedagang. Sekarang saya di APSI juga dilibatkan menjadi ketua Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Nah, maka saya bisa jumpa dengan Menteri Perdagangan, bisa saya jumpa dengan Dirjen. Saya sampaikan keluhan-keluhan masalah pasar kita. Nah, secara administrasi yang belum saya sampaikan, tetapi secara lisan sudah saya sampaikan. Beliau minta gambar dokumentasinya secara administrasi. Kan begitu? Iya. Nah, itu yang belum kita sampaikan. Tetapi secara lisan sudah kita jelaskan. Duduk sambil ngopi pun sudah kita bilangkan. Karena aturan itu, orang pusat itu kan dia tahu aturan nasional. Dia tak tahu kondisi wilayah kita ini seperti apa. Betul. Bahwa kita ini di tepi laut. Sebenarnya kita ini laut sebenarnya kan? Iya. Sungai semuanya. Iya. Makanya kalau membangun rumah sini ini tak lama dituntun turun. betul. Karena diparit kita bangun kan? Betul. Nah, mereka tidak paham kondisi kita di sini. Nah, makanya ketika di DPR kita bisa mengusulkan, kita bisa mengajukan persoalan kita dengan aturan-aturan itu kan bisa. Kajian mana? Kajian kita berdasarkan Betul. kajian kita bisa panggil para ilmiah. Iya. Banyak Untuk membuka kajiannya kayak mana kita bisa menyampaikan target kita ini. Karena bagi saya terapung itu harus, pasar terapung itu harus. Jangan kita mentok karena aturan. Betul. Mau dipindahkan kemana? Mati pasar itu nanti. Saya bisa buktikan sekarang ini. Dengan tumbuhnya Indomarket, segala macam. Iya. Betul Bang. Mati pasar tradisional itu. Kecuali dia di tepi laut itu, baru hidup. Memang betul Bang. Memang harus itu. Ya. Tempat orang indah, dingin, sejuk. Kalau bicara tentang tepi laut juga ya mungkin sepemahaman saya kan kita nih teknologi cukup tinggi Bang. Ya banyak sistem yang bisa diatasi untuk itu. Ya mungkin ya secara teknologi bisa terjadinya runtuh tuh karena besar tongkatnya sebesar ini. Mungkin ada kajian lagi. Kalau dikaji itu Bang, itu terapung itu udah berapa lama dihuni? Wajar lah bagi saya runtuh. Oh iya betul. Kita jangan berkaji yang runtuhnya waktu dia sehat, ngapa tak kita kaji? Betul juga ya Bang. Nah, jangankan sungai Bang, negara-negara maju tuh laut lagi dibangun orang. Betul. Pencakar langit. Bisa Kan tercipta. gitu. Kalau secara Apalagi kita sungai. betul. Masih Tergantung ilmunya. Orang tuh kan ada semua ahlinya. masih di bawah lagi Bang. Masih ada ahlinya kita nih kan. Nah, kita panggil pakarnya. Bikin RAB anggarannya berapa? Bentuknya seperti apa? Tapi setelah saya melihat ini Bang. Setelah kita bicarakan ini. Abang salah calon kayaknya. Enggak calon caleg ya Bang. Calon bupati lah. Kita bercita-cita boleh Bang. Kan begitu. Tapi kita berbuatlah dulu. Kan begitu. Tapi saya yakin kalau nanti kita di DPR, siapapun bupatinya, kalau konsepnya kita sampaikan jelas, gambarnya nampak, ya seperti IKN itulah yang sekarang masih angan-angan kita kan, nampak bentuknya. Ini target kita terapung ini. Paling tidak saya rasa kawan-kawan di DPR, bupati, kalau melihat konsepnya itu apa, mereka akan perjuangkan bersama-sama. Saya yakin tak akan berjuang sendiri. Ini loh keinginan kita inhale ke depannya, pasar terapung seperti ini, pedagang ke sini. Tapi Nah, Bang, karena itu bukan jalan tol, itu kan tertutup semua tuh, tertutup sama bea cukai, tertutup sama masjid. oh iya. Itu pola ekonomi loh untuk perpasaran. Di segi parkir BLUD bisa masuk satu pintu, keluar pintu lain bebas.
parkirnya bukan satu parkir juga, parkir speedboat juga Iya, tertata. itu tertata. Ekonomi PAD itu akan tertata kalau muara kita di Inhil ini kita tata dulu. Muaranya pasar. Benar. Setelah pasar itu kita tata, pasar itu kita benahi, baru kita bisa benahi yang lain. Betul. Kalau tidak, tak akan bisa. Apapun yang dibikin, aturan apapun, ujungnya bentrok. Percayalah dengan saya. Hah? Betul. Ujungnya akan ada korban. Tapi kalau muaranya ini kita selesaikan, masalah pedagang ini kita selesaikan, pasarnya ini kita selesaikan. Sekarang kan di jalan semua tuh. Jalannya Sudarso. Ya. Kalau secara undang-undang saya tak tahulah tuh. Ya. Sampai dirusak kayak gitu jalan kan? Kayak mana nak melarang pedagang kaki lima berjualan? Ini sebadan jalan lagi dirusak kan? Iya. Nah, itulah ibaratnya. Karena kearifan bijak lokal. Iya. Loh, kok tak bisa bikin tepi laut itu kebijakan lokal juga? Kalau tak bisa dengan anggaran, kita cari pengusaha nanti yang siap bangun pasar itu. Pihak ketiga lagi. Pihak ketiga. Saya rasa pedagang siap tuh untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Betul juga sih, Boy. Kan begitu. Yang penting gambar dan konsepnya itu jelas dulu. Iya, betul. Baru bisa dijual. Betul juga ya, Bang ya. Ah. Ya kan bisa menggunakan pihak ketiga. Ya kalaupun ya berapa tahun pihak ketiga Kan bisa begitu. mengelola itu kan. Ya betul Nah, juga. kalau itu sudah selesai baru yang lain bisa digarap, bisa dibersihkan, bisa diindahkan. Tapi kalau sekarang ini kayak manapun nak mengindahkan tembilahan ini, saya rasa pun saya berpikir juga nih. Sebagai ketua PKM malu saya ketua pedagang, anggota saya yang bikin kumuh tembilahan tuh. Hah? Tapi kayak mana, Pak? Tapi kayak mana? Mana barang tempatnya? Kemana mereka mau kita bawa? Subuh itu bang, itu jangan dianggap remeh. Pasar subuh tuh. Pasar subuh itu putar ke ekonomi itu di subuh itu sangat besar loh. Untuk menstabilkan harga di tembilahan ini subuh itu. Datang sayur dari Sumbar, dari Rengat, dari apa segala macam, baru dia masuk ke pasar-pasar lain. Oh, kuncinya di pasar subuh itu. Pasar subuh itu. Berarti ratusan juta perputaran setiap subuh. Tak bisa dianggap remeh pasar subuh itu. Perputaran keuangannya luar biasa. Buat tonton barang yang habis subuh itu. Banyak tuh, Bang. Saya juga pernah pulang jam ya agak-agak subuh lah. Saya melihat sudah aktif orang tuh. Jam 12 sudah datang orang. Iya. Itu perputaran menstabilkan harga di Inhil ini subuh itu tuh bang. Oh, jadi pedagang-pedagang siang pagi itu kuncinya Di subuh itu. dia ngambil barang di situ. Iya. Yang ke daerah pun subuh tuh. Yang pakai keranjang, pakai apa semua subuh itu. Oh, pergi langsung ke daerah-daerah. Ke daerah-daerah tuh subuh juga belanjanya. Yang pakai motor air, pakai apa subuh itu semua. Luar biasa di situ sebenarnya. Tapi kalau siang sepi ya. Tapi kalau subuh wow. Dia itulah makanya kan kita bentuk polanya tuh. Gambarnya itu seperti apa pasar ini mau kita bentuk. PAD-nya tuh masuknya celahnya di mana. Kita kan ingin juga lah membangun Inhil ini kan. Iya. Jangan nanti kami dibilang kaki lima ini maunya enak aja. Kan gitu. Memang harus seperti itu sebenarnya. Ditata. Iya. Makanya salah satu solusi itu tepi laut itu yang harus kita garap dulu. Memang itu ya, saya jujur Bang, saya sangat mendukung ya kalau itu menjadi terwujud. Iya. Jadi ini sorry, saya tidak ada kepentingan PKL, saya tidak bicara tentang, saya cuman mendukung jika pasar itu tercipta, melihat orang ramai dan indah aja saya sudah merasa jujur Bang, mantap tembilahan. Kan seperti itu. Iya, tapi Bang betul Bang. Tapi kalau tidak dibenahi Bang, saya yakin terapung itu pun juga akan makan korban cepat lambat. Tapi memang harus. Kenapa? Karena TPS yang kayu itu kan dari zaman Pak Indra dibangun. Oh iya. Dan terapung pun sudah mau roboh. Kalau tidak dipikirkan dari sekarang, kapan lagi nak memikirkannya? Nunggu orang mati kah mikirkannya? Tengoklah TPS itu sudah mereng-mereng gitu. Ya betul. Mungkin TPS yang baru dibangun Pak Bupati Pak Wardan lah yang baru kan. Ya. Tapi yang lama itu itu sudah sujud dong. Udah mulai. Terapung sudah sujud. Jangan sampai ada korban. Makanya dari sekarang kita mulailah gambar. Kita perjuangkan itu bersama-sama. Tapi memang harus generasi muda yang berpikir. Tidak, siapapun saya rasa
mungkin yang saya sampaikan ini bisa jadi pemikiran mereka semua. Bersama-sama kita berjuang. Didukung semua pihak. Nah, saya pun semua nanti elemen. akan bantu di segi APSI saya, Asosiasi Pedagang Pasar saya. Saya akan ajukan juga ke pusat. Betul. Ya kita Nah, semua hari ini kita harus berjuang. iya, Untuk- kita bersama-sama, Pak. Ya, kepentingan masyarakat Inhil khususnya. Jadi memang saya tak terasa nih Bang ngobrol asik. Jujur ya teman-teman, saya ngobrol cukup lama sama Bang Alek hari ini. Saya kenal Bang Alek, saya tahu Bang Alek. Ya ngobrol yang cukup lama yang saya berhadapan seperti ini, ya cuman hari ini Bang ya. Kalau di kedai kopi itu biasa tegur sapa dan sebagainya. Tapi di sisi lain hari ini sengaja saya mengundang beliau. Ada sisi selain tentang kepengurusan, dinamika konflik dan sebagainya itu ya sangat luar biasa kita melihat cerita ini. Tapi mimpi di balik itu, keinginan DP itu sepertinya bukan hanya ini, sorry, mungkin beranggapan oh PKL ini yang penting dia dapat jualan, dapat duit, ndak dari situ rupanya. Saya ingin meluruskan stigma orang negatif tentang PKL ya, Bang. Iya. Saya ingin ada sisi lain, ada mimpi lain, ada keinginan lain. Oh, hari ini kan kenapa Alek harus memperjuangkan pasar subuh? Nah, kan hari ini saya bertanya langsung mengupas. Artinya kan tidak dari sisi tentang kepentingan PKL saja. Mm-mm. Tapi ekonomi pertumbuhan itu saya tadi PAD juga bisa meningkat Bang. APBD bisa naik dengan PAD Bang. Pendapatan asli daerah itu, APBD itu tergantung dari PAD. Iya. Dan ini kan potensi PAD Bang. Iya. PKL siap membayar sewa apa kan siap Iya. Bang. Itu kan PAD. Mm-mm. Ah, ini kan luang PAD nih Bang. Luar biasa kalau ini ditata dan pasar terapung itu ya apalagi 24 jam Bang dengan konsep yang kita tawarkan. Subuh ada orang, malam ada orang, siang ada orang lagi Bang. Kembali lagi. Ini luar biasa Bang. PAD-nya saya yakin ini bermiliaran, bukan ratusan per tahunnya nih. Iya. Karena dia akan tertata semua, Pak. Iya. Karena transportasi pun di sana bisa Iya. tertata, pedagang bisa tertata, parkiran bisa tertata. Betul. Itu yang saya bilang. Ini mimpinya loh. Ya, kita boleh saja belum mimpi. Saya berharap mimpi ini terwujud. Iya, amin. Nyata. Ya saya sebagai masyarakat Inhil, saya mendoa lewat kita selain kita podcast, sharing, tujuan dan sebagainya, mimpi ini ya semoga Abang dari keyakinan masyarakat diwakilkan Abang terpilih sebagai Amin, wakil amin, rakyat Allah. pada 2024 nanti. Ya Abang tetap teguh memperjuangkan itu. Ya kita juga mendoakan juga dukung Bang Alek bukan hanya sendiri dia berjuang. Ya seandainya duduk nanti ke depan ya kita berharap bukan Bang Alek aja, masih banyak Alek-Alek yang lain. Amin, amin. Iya. Nah, kita ingin Alek-Alek yang lain itu tercipta dengan satu konsep pemikiran. Ya tapi digagaskan oleh Saputra. Alek Saputra ini ketua PKL. Oh, ini mimpi. Dan saya jujur Bang, andai dan semoga itu tercapai, podcast saya dengan Abang juga menjadi catatan sejarah. Iya. Ya, ini yang tidak mungkin, mohon maaf. Tidak semua secara video Bang Alek ceritakan. Mungkin hanya di sini. Iya. Iya, karena kebetulan kan di sinilah kita bercerita. Iya. Abang bertanya, saya kalau abang tak bertanya tuh tak tahu apa yang mau saya ceritakan. Iya. Karena abang bertanya maka saya ceritakan. Saya gini Bang, timbulnya pertanyaan itu. Orang melihat kita kenapa saya mempertanyakan dari awal saya tanyakan tentang apa sih PKL. Saya ingin meluruskan tentang orang stigma negatif tentang PKL itu. Oh, tak seperti itu loh. Ya kalau bicara permasalahan apapun organisasi yang dipimpin tetap Iya. itu yang namanya dinamika di dalam sebuah kepengurusan organisasi. Tapi setiap organisasi juga ada tujuan. Iya. Nah, ketika tujuan sebagai PKL Abang mungkin sudah menyuarakan ke wakil-wakil rakyat kita, sudah diskusi mungkin belum optimal, Iya. belum maksimal. Kayaknya aku harus berjuang di dalam untuk memperjuangkan
mimpi yang sangat besar ini, keinginan yang sangat besar ini, ya saya yakin dengan keputusan ini, inilah keputusan Ketua PKL Inhil, Alex Saputra, memutuskan diri, kita kupas tuntas masuk ke dalam dunia politik. Ini tujuan, ini mimpi besar beliau. Jadi bukan hanya sekedar hanya sebagai batu loncatan. Iya, betul. Jangan, kita tidak ingin banyak orang persepsi seperti itu, Bang. Jadi kenapa saya sampai jujur, Bang, saya sengaja nanya, sebenarnya abang tuh pedagang tidak? Kan saya tanya tadi. Iya, iya. Ya. Jadi jangan orang bilang jadi PKL lah, aku bisa jadi PKL tanpa history. Takkan bisa, Bang. Sekarang nih, jangankan pedagang, apa aja persoalan yang akan kita hadapi, kalau kita tidak ada di dalamnya, takkan bisa kita menyelesaikan, Bang. Betul. Karena ya walaupun abang punya ilmu di bangku sekolah, ilmu di lapangan beda, Bang, dengan ilmu di bangku sekolah. Betul. Nah, tapi kalau kita pelaku di sana, kita tahu. Sekarang apalagi keadaan ekonomi sekarang nih, jeritan-jeritan pedihnya masyarakat kita itu, pedagang kita itu. Pedih sekarang nih, Bang. Lesu ekonomi kita. Maka saya bilang tadi, pedihnya ekonomi pedagang itu pasti dasarnya itulah pedihnya masyarakat Tembilahan. Iya. Kelapa murah. Pinang murah. Makanya saya ketika maju itu, Bang, di balik konsep pasar, saya punya konsep ekonomi juga. Betul. Makanya konsep ekonomi saya itu ya polanya koperasi dan UMKM. Untuk membangkitkan ekonomi masyarakat Inhil itu dengan pola koperasi dan UMKM. Pak Hatta itu tidak sembarang orang loh yang buat koperasi itu. Ya. Tapi dipakai beberapa negara, beberapa daerah maju pola koperasi. Ya. Karena koperasi itu tidak bisa ditekan oleh oligarki. Karena dia milik bersama-sama anggota. Betul. Kenapa tidak kita aktifkan koperasi? Iya, betul. Koperasi usaha untuk masyarakat perdesaan, untuk masyarakat kebun. Iya. Dan juga yang bisa jemput bola itu koperasi. Pembibitan segala macam program pemerintah pusat itu yang bisa jemput bola itu koperasi. Koperasi dan UMKM. Betul. Kenapa tidak digaungkan itu kepada masyarakat Inhil? Iya. Koperasi dan UMKM itulah yang bisa membangkitkan ekonomi masyarakat Kabupaten Inhil. UMKM-nya apa, ilmunya apa, bidangnya apa. Secara aturan loh, mereka bisa didanai, bisa dibina. Betul. Memang koperasi itu secara aturan masyarakat bisa, anggota bisa mengambil bibit di koperasi, bisa jual ke koperasi. Koperasi bisa cari pelemparan terbagus harganya. iya. Itu salah satu pola ekonomi. Sebenarnya ngapa tidak menanamkan itu ya kita di ini? Nah, kalau saya kan tidak begitu tahu lah soal pemerintahan, Bang. Siap. Cuman ketika saya berniat maju, saya memang berniat membangkitkan ekonomi masyarakat kita dengan pola koperasi dan UMKM. Kenapa yakin itu Karena akan saya yakin pedagang pasar itu bertahan karena koperasi simpan pinjam aja sekarang. Ada dana bergulir mereka yang bisa mereka bertahan untuk hidup. Kalau tak ada koperasi simpan pinjam itu mungkin tak ada modal untuk apa? Nunggu habis saja dagangan. banyak tutup. Nah, untuk melawan koperasi-koperasi 46, 47, 48 itu ya koperasi itu. Untuk pedagang koperasi simpan pinjam. Untuk pedagang masyarakat perkebunan koperasi usaha. Yang mana dari anggota untuk anggota mereka kelola bersama-sama, dibina oleh daerah, dibantu permodalannya. Memang luar biasa Alex Saputra. Karena koperasi itu takkan bisa ditekan oleh pemerintah daerah. Itu satu, beda dengan BUMDes. Dibuat untuk gantung-gantung masyarakat bisa. Bikin mati suri bisa. Tapi koperasi tergantung nanti pengurus yang mengelolanya. Betul. Tapi memang konsep ya, tapi hari ini terkesan orang melihat koperasi ini lebih ketinggalan, Bang. Ya ini salah sebenarnya. Nah, salah. Memang koperasi ini, Bang, sengaja dibikin tersurut, terpojok. Secara aturan loh, koperasi ini yang punya hak untuk ke Kementerian Koperasi dan UMKM bisa minta modal, bisa minta apa program di sana, bisa narik bola, jemput bola sendiri pengurusnya. Iya juga sih.
ada pembinaannya, ada apa, tapi ditenggelamkan dengan bundes segala macam. Ya terkesan itu ya ibaratnya tertinggal, tapi konsepnya bagus sebenarnya. Memang ini yang perlu juga dari sisi ya abang kena pelaku. Dari tahu betul kayak mana bundes, kayak mana ya 46, kayak mana sistem koperasi. Yang mana yang lebih menguntungkan, yang tidak terlalu menekankan oleh pedagang atau peminjam modal, dan juga bergantung ke pemerintah itu cukup punya peluang mereka di situ. Memang ya alhamdulillah pada malam hari ini banyak ilmu yang saya dapat ya, terlepas dari penonton menggambarkan saya secara pribadi saya juga ya, karena saya basic saya bukan orang ekonomi, saya juga bukan basic orang pedagang. Namun saya melihat konsep yang ditawarkan Bang Ali ini ya banyak sisi positif. Iya. Saya sebenarnya konsep itu bukan dari diri saya pribadi, Bang. Mungkin karena saya banyak berkecimpung dengan kawan-kawan pengusaha. Saya di organisasi kepedagangan, di APSI segala macam. Ada para pengusaha segala macam. Kita sering berkomunikasi, sering membahas. Ternyata daerah-daerah maju itu polanya pola koperasi kebanyakan. Pola koperasi kebanyakan, Bang. Betul. Ini kapan perlu nanti mau cakap kita anak-anak didik yang tamat kuliah segala macam itu di sekolah kan dia di mana koperasi orang maju. Pelatihan segala macam. Iya. Bentuk nanti. Memang itu menjadi ya, kita kan selain majunya koperasi sumber daya manusia juga kita dukung. Pertanggungjawabannya jelas, Bang. Ya. Seluruh anggota melihat pertanggungjawabannya itu untuk koperasi itu. Ya terbuka, Bang ya. Terbuka. Sangat transparan. Sangat transparan kalau koperasi itu, Bang. Iya. Ya tapi saya mikir jujur, Bang, kalau saya secara pribadi lah ya, tidak mewakili orang. Saya melihat dengan kata koperasi ini lebih tertinggal dengan dibandingkan bundes atau apa. Tapi setelah saya berpikir tentang koperasi ini, Bang, ya resiko rendah. Orang bisa melihat, anggota bisa melihat berapa masuk, berapa keluar. Ya ini kan sebenarnya kita harus mendukung koperasi. Kalau bagi saya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat ini itu memang koperasi dan UMKM itu memang harus dibina. Itulah untuk menambah ekonomi masyarakat di balik perkebunan mereka. Betul. Contoh, mungkin dia di balik itu dibantu oleh koperasinya pembibitan cabai, apa sayur-sayuran. Nanti dia jual ke koperasi tinggal pelemparannya. Karena masyarakat perkebunan itu kebanyakan dia mau menanam. Ketika dijual dia ditekan orang. Tapi kalau ada koperasinya yang menampung, dia tahu tanam aja, jual ke koperasi. Dia kan gitu. Tinggal nunggu hari kapan wajib panen. Karena yang membeli sudah pasti ada. Sudah jelas. Tempat dia ngambil bibit juga bisa ke koperasi. Tapi ini dari apa? Dari ide-ide yang kita bicarakan pada hari ini, saya ingin, Bang, anggota PKL sendirilah mengerti, paham apa tujuan, bagaimana perjuangan ketuanya. Ya terlepas dari musyawarah, setiap kebijakan, setiap keputusan itu dilakukan musyawarah. Ya tak semua mungkin PKL itu tahu nih sisi ketuanya seperti apa. Ya dengan video ini, dengan podcast kita ini, ya semoga mereka paham, mengerti bagaimana berjuang, ketua itu berjuang tentang PKL ini, supaya bukan hanya sekedar tempat, bukan hanya ini kan berbicara tentang laku tidak, laris tidak. Juga dipikirkan oleh ketua. Jadi luar biasa juga, Bang. Abang memikirkan bukan setelah tempat aman nih. Yang jadi pertanyaan, ada tidak orang beli? Kan seperti itu juga lagi, Bang. Yang jadi masalah kita di lapangan itu, Bang, pedagang kita banyak bangkrut, Bang. Iya. Kita melihat di mata kita. Pedagang kita tak berjualan lagi. Karena tak ada orang beli. Karena tak ada orang beli. Berapa laku habis untuk makan. Iya, betul. Kalau barang ini berputar, Bang, untung yang dimakan. Tapi kalau barangnya tak berputar, itu makan kain. Makan dagangan. Betul. Maka kita mencari titik persoalan itu muaranya di mana? Kalau untuk ekonomi muaranya itulah tadi kita bilang tadi. Bangkitkan ekonomi masyarakat dengan pola ekonomi. Kalau untuk
Tembilahan muaranya apa? Kok pedagang berhamburan? Itulah muaranya pasar. Iya. Apapun yang kita cari itu tentu kita cari muaranya apa nih, dasarnya sampai seperti ini apa? Iya. Bukan yang itu yang kita lihat. Sunyi itu bukan Iya. itu yang kita lihat. Ini sunyi ini karena ekonomi masyarakat pedesaan lemah. Maka imbasnya ke kita. Tentu dengan pola naikkan ekonomi mereka tentu hasilnya ke kita. Oke lah Bang. Tapi dengan cukup panjang kita berdiskusi, saya jujur ya, terlepas saya bukan anggota PKL, saya melihat ya mimpi dan keinginan Abang untuk berjuang bukan hanya, kembali saya menegaskan, bukan hanya untuk kepentingan kawan-kawan PKL, ya tetap ada PKL-nya, ya karena PKL dengan ekonomi ini kan tak bisa lepas Bang. Tak bisa lepas. Bang. Tak lepas. Jadi berjuang itu, ini kembali saya berpesan Bang, karena saya juga putra Inhil, saya berharap ke depan Abang tetap memperjuangkan ini. Amin. Tetap tegak lurus, terlepas tercapai. Saya tahu ini kan tidak bicara tentang anggaran daerah karena anggarannya besar. Saya yakin kalau suara ini terus digaungkan, ya orang tua kita di pusat itu pasti terketuk juga pintu hatinya mereka ini untuk kepentingan masyarakat. Iya. Ya saya berharap Abang kembali. Saya mendoakan juga semoga Abang terpilih menjadi wakil rakyat. Juga semoga anggota-anggotanya juga bangga. Saya jujur saya bangga punya ketua PKL yang punya konsep dan pemikiran seperti ini, bukan hanya sekedar, mohon maaf Bang, bukan hanya sekedar tentang jago fisik. Iya. Kita kan tak itu kita Iya, tapi orang yang punya visi misi, punya keinginan dan gagasan ini luar biasa. Dan hari ini sengaja saya tes ketua kalian ini berisi tidak. Intinya kan seperti itu. Artinya setelah pengalaman panjang, obrolan yang cukup ya hampir sejam kita nih Bang, panjang kita berbicara, ini kental juga nih orang nih kan, berisi juga nih, bukan hanya caleg kosong nih. sorry Bang. Tidak caleg kosong kita nih, tidak caleg kaleng-kaleng nih. Jadi dan satu juga saya cukup mengapresiasi kedatangan ketua PKL di sini Bang Alek, telah memberikan ide-ide dan gagasannya. Izin Bang, kita mungkin sampai di sini dulu. Di lain waktu, di lain tema mungkin kita lebih mengkerucut lagi tema-tema yang bisa saya undang kembali ya Bang. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan, dan kembali Bang, saya mendoakan dan saya berharap Abang terpilih. Semoga Allah mengabulkan melewati pesta demokrasi ke depan, dan lewat tangan-tangan masyarakat yang mengamanahkan kepemimpinan nanti ke depan pada Bang Alek itu tetap tegak lurus, tetap rendah hati kalau kedepannya terpilih. Amin. Lebih dan kurang saya mohon maaf Bang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.